Anjing hitam besar. Dari mana asal anjing hitam besar itu? Anjing hitam besar siapa itu? Ambil dengan cepat. Jangan sakiti siapapun. Lari. Anjing hitam besar itu hampir menerkam. Tolong aku. Binatang jahat. Cepat mundur. Siapa yang bicara? Patung Erlang Shen yang muncul. Memang benar Erlang Shen. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Saya ingin berterima kasih. Darahmu telah memecahkan segelku. Sebagai tanda terima kasih, aku memberimu kemampuan untuk melihat melalui langit dan dapat membedakan yang benar dan salah dari segala sesuatu dan mengakui nilai segala sesuatu. Dan dengan terampil menggunakan kemampuan ini, jangan hianati rahmat surga. Mataku, gelombang energi masuk. Apakah Anda benar-benar bisa melihat nilai dari segala sesuatu? 10 potong kuas, 15 pembakar dupa. Saya sebenarnya punya satu kemampuan membedakan antara benda asli dan palsu. Bagus sekali. Lalu saya bisa menggunakan kemampuan ini, menemukan kebocoran besar, menghasilkan kekayaan. Tapi semua ini adalah himpin. Saya ingin mendapatkan tawaran murah, tapi saya bahkan tidak mendapat kesempatan. Desahan, jangan pergi. Kamu baru saja menabrak kiosku seperti ini. Harta karun semuanya hancur. Begitulah aku ingin pergi. Sayang, aku baru lihat stand ini penuh dengan barang palsu. Kain ini digunakan untuk melapisi yingpin. Kain ini terbuat dari brokat dari pertengahan dinasti Qing. Nilainya 200.000. Anda bisa mendapatkan harga murah dan membelinya. Hei, kamu ngapain? Saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan harta karun ini. Bagaimana kamu akan mengganti kompensiku? Berapa banyak uang? 5.000 yuan. 5 batang surgawi. 5.000. Semua ini palsu. Semuanya. Paling lama, nilainya 500 yuan. Kamu pikir aku gadis kecil yang tidak tahu cara menilai harta karun? Hanya mencoba menipu saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah saya bicara omong kosong? Kamu sendiri tahu. Namun, di mana kiosmu? Saya benar-benar crash. Bagaimana kalau begini? Mari kita kompromi masing-masing. Aku kasih kamu uang yang keras. Kamu taruh semua harta di kios ini. Kemas semuanya untukku. Saya akan kembali dan lihat apakah ada yang bisa digunakan. Barang-barang di kios ini secara keseluruhan hanya sekitar 300 yuan. 1.000 yuan adalah kemenangan besar. Baiklah kalau begitu. Tidak mudah bagi gadis muda sepertimu. 1.000 sudah cukup. Blok kering telah dipindahkan. Brokat senilai 200.000 yuan akhirnya dipegang. Pavilion Wenyuan ini menghususkan diri dalam koleksi barang antik. Datang ke sini jelas pilihan yang tepat. Halo, nona muda. Aku datang ke sini untuk membeli harta karun. Masih menjual harta karun? Bos, aku di sini untuk menjual barang. Lihat ini. Gadis. Semua hal ini palsu. Aku tahu. Aku cuma ingin kamu lihat kain ini. Polanya mewah, lembut saat disentuh. Astaga, nona. Ini, kain brokat dari periode pertengahan Qing. Pelestarian masih cukup lengkap. Setidaknya bernilai 200.000. Astaga. Kamu pakai brokat yang begitu berharga. Namun mereka datang untuk membungkus tiruan palsu itu. Itu hanya pemborosan harta berharga. Hal-hal ini, saya juga melihat mereka di kios jalanan. Dibeli bersama di tempat. Kamu benar-benar dapat diskon di kios jalanan. Nona, Anda benar-benar mengesankan. Saya membayar dengan harga pasar. Dibeli seharga 200.000. Bagaimana perasaanmu? Kain ini memang bernilai 200.000. Bos tidak akan menipu saya. Lain kali aku dapat tawaran bagus, aku akan kembali ke sini untuk bergerak. Deal. Jumlah rekening tersebut mencapai 200.000 yuan. Sesuatu yang bernilai 1.000 yuan. Ia menjualnya seharga 200.000 yuan secara berurutan. Perspektif ilahi ini terlalu menakjubkan. Aku harus menjelajah lagi. Mungkin kamu bahkan bisa mendapatkan penawaran yang lebih besar. Terima kasih. Bos, aku akan pergi sekarang. Baiklah, jaga diri. SMS, penjualan SMS, loter. Ayo, lihat. Bahan giok ini baru saja dibawa dari Myanmar. Anda pasti bisa mendapatkan produk yang bagus. Kain ini juga tidak terlihat bagus. Berjudi pada batu. Saya punya penglihatan sinar X untuk bermain dengan ini. Anda bisa dengan mudah menemukan penawaran besar. Maaf memberi jalan. Potongan giok ini adalah giok tipe S yang lu. Bernilai 500.000. Hei. Gadis kecil, jangan hanya melihatnya. Berjudi pada giok hanya menyenangkan jika Anda harus bermain. Ayo, pilih yang terlihat bagus. Bos, berapa harga ini? 3 gan kuai, tanpa tawar-menawar. Tidak ada barang bagus sama sekali di kiosnya. Setelah memotong begitu lama, semuanya jadi bekas. Jangan biarkan dia menipu kamu. Terima kasih, tidak apa-apa. Kalau begitu saya akan beli satu dan coba dulu. Baiklah, apakah itu pemotongan batu di lokasi? Kalau keluar, saya beli lagi dengan harga pasar. Buka. Gadis kecil itu tidak mau dengar nasihat. 3.000 dolar semuanya sia-sia. Ya, batu ini tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Mereka jelas tidak akan menghasilkan produk yang bagus. Bos lama. Mereka menunjukkan warna hijau. Ini luar biasa. Harganya benar-benar naik. Ini setidaknya mewakili 500.000. Tentu saja. Bagaimanapun, saya punya penglihatan sinar X. Ini adalah yang Green Eye Seed. Nilai pasar untuk ini setidaknya 500.000.
Wanita cantik jelas luar biasa. 3.000 berubah menjadi 500.000. Itu ratusan kali lipat. Bos terus mencabut orang lain. Sekarang orang lain dapat 500.000 yuan. Mengurangi keberuntungan besar. Saya benar-benar tidak percaya. Dia masih bisa tumbuh hijau dari bahan sisa di sekitarnya. Aku harus mendapatkan uangku kembali. Hei, Nona, jangan pergi. Saya masih punya beberapa materi bagus di sini. Jika kamu bisa terus seperti ini, saya membelinya dengan harga 2 kali lipat dari pasar. Pemilik kios ini melihat aku menghasilkan uang, mencoba menipuku. Tapi saya punya penglihatan Sinarex. Itu sama sekali tidak bisa menipu saya. Baiklah. Kalau begitu aku akan lihat dulu. Secara tak terduga, di tumpukan rongsokan ini memang ada sesuatu yang baik. Semua ini adalah bahan yang bagus. 100.000. Bos tidak akan sesulit itu. Desahan, wanita cantik, jangan pergi. Tentukan harga Anda. Yang ini 10.000. Aku hanya ingin bagian ini. Baiklah. Semua ini terjadi sebelum mengambil limbah yang tidak diinginkan. 10.000 adalah 10.000. Pokoknya, kalau kamu bisa dapat sedikit trik, itu agak berlebihan. Bos, bisakah kamu buka jendela untukku? Dan membuka jendela. Bagaimana batu ini bisa menghasilkan warna hijau? Tumpukan ini adalah rongsokan yang tidak diinginkan bos. Bagaimana mungkin warnanya hijau? Gadis kecil itu baru saja beruntung dan mekar hijau. Kali ini, aku ragu aku seberuntung itu. Pasti tidak akan dirilis. Saat waktunya tiba, dia yang akan menangis. Bos lama, Green muncul lagi. Wow, ya ampun, ini Imperial Green. Tuan muda ini setidaknya bernilai 1 juta. Gadis kecil ini terlalu beruntung. Ini hijau Imperial. Aku menjualnya seharga 10.000 yuan. Bos, kamu baru saja bilang daur ulang ganda, produk yang baik. Awalnya jumlahnya 1 juta. Sekarang sudah 2 kali lipat menjadi 2 juta. Anda membayar tunai atau bayar dengan memindai kode QR. Bos baru saja janji 2 kali lipat. Dia tidak akan menolak. Kan, jika bos mengingkari janjinya, kami tidak akan datang lagi. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Memengaruhi toko saya. Kali ini, aku mengakui kekalahan. Siapa bilang aku melanggar janji? Saya hanya mengeluarkan ponsel untuk mentransfer uang. Biar aku lihat. Bos punya uang. Kuat. Mencatat 2 juta. Terima kasih, bos. Penglihatan Sinarex ini benar-benar alat penghasilan uang. Hanya 1 atau 2 jam. Saya menghasilkan lebih dari 2 juta hanya dari itu. Kebebasan finansial sudah di depan mata. Hilang. Gadis kecil, pedas. Berani-beraninya kamu mengambil tawaran dari aku. Itu membuatku malu. Saya pasti akan membalas 2 kali lipat. MMS oleh Suli. Jangan lupa reuni kelas hari ini. Saya hampir lupa ada reuni kelas. Itu saja untuk hari ini. Kembali dan bersiaplah. Suli. Sini. Desahan. Maaf soal itu. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Pengawas kelas Hang Yu belum tiba. Apa yang kamu tahu? Restoran ini dijalankan oleh ketua kelas Hang Yu. Sekarang dia luar biasa. Dekorasi restoran ini itu terlalu mewah. Sepertinya monitor kelas menghasilkan cukup banyak uang. Oh, semua sudah di sini. Maaf sudah membuatmu menunggu. Hari ini, makanan ini aku yang traktir. Mau makan apa? Jangan sopan saja. Zhang Yu, kamu benar-benar murah hati. Itu semua yang seharusnya dilakukan teman sekelas lama. Bukankah ini Suli? Kenapa kamu juga di sini? Aku dengar tentang pekerjaanmu setelah lulus. Dengan gaji bulanan 3.000. Mereka bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Benar-benar tidak berasa. Masih sama sederhana seperti saat saya kuliah. Saya pikir, selama pakaian nyaman dipakai, itu sudah cukup. Tidak berguna ya tidak berguna. Lihat pakaian desainerku. Kurasa kamu tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidupmu. Monitor kelas itu benar-benar luar biasa. Restoran ini pasti menghasilkan banyak uang. Benar sekali. Restoran saya memilih jalur kelas atas. Renovasinya saja sudah menghabiskan 5 juta. Semua pengunjung adalah orang kaya. 5 juta itu terlalu banyak. Hanya 5 juta. Dia mendapatkan semuanya kembali hanya dalam 1 tahun. Zhang Yu, kamu luar biasa. Oh, tidak seburuk itu. Tahun ini, target saya 10 juta. Suli, gaji bulananmu 3.000. Apa yang bisa dilakukan? Kenapa kamu tidak datang padaku? Jadilah pembersihku. Aku akan dapatkan kamu 5 kali sebulan. Tidak perlu. Kamu pikir kamu siapa? Aku dengan baik hati memberimu kesempatan, tapi kau tetap menolak. Aku akan bilang, orang seperti kamu yang kurang mampu. Kamu hanya bisa bekerja untuk orang lain seumur hidupmu. Jangan bermimpi untuk berbalik. Beberapa orang. Mereka hanya tidak menghargai nilai diri mereka. Maaf, sekarang saya mengandalkan penilaian. Lebih dari cukup untuk menghidupi diri sendiri. Dia benar-benar tidak perlu bekerja untuk orang lain. Penilaian harta karun. Apakah kamu benar-benar berpikir dunia barang antik sangat mudah mendapatkan harga murah? Lihat piring-piring ini. Saya yang memulai dari Antiquestry. Dipilih dengan cermat dan dibawa kembali. Sangat berharga. Ini semua barang asli. Kan saya tidak mampu membeli yang asli. Semua ini adalah tiruan berkualitas sangat tinggi. Saya tidak sebodoh itu untuk membeli barang asli. Gantung di dinding. Jika kamu jatuh, itu akan sangat menyakitkan. Hal-hal di atas memang tidak berharga. 50 juta. Piring ini sebenarnya bernilai 5.000 yuan. Gantung barang antik berkualitas tinggi ini di dinding. Terutama kelas atas. Suli, kamu bukan ahli penilaian. Anda bisa tahu berapa nilai masing-masing.
Sepertinya Zhang Yu ini, nilai plat itu masih belum diketahui. Sangat tepat bagi saya untuk mendapatkan tawaran. Kalian piring, setiap orang mungkin tidak akan melebihi 10.000 yuan. Tapi memang terlihat bagus, terutama yang ada pola di sudut. Bisakah kamu menjualnya padaku? Ya, kamu tahu sendiri. Rumah saya saat ini sedang dalam renovasi. Saya ingin membelinya dan menyimpannya di sana. Renovasi? Suli, kamu tidak bercanda, kan? Sewa Anda yang sudah usang masih dalam proses renovasi. Apakah mungkin mereka ingin membeli replika berkualitas tinggi, kembali dan pura-pura kaya? Ya, Suli, semua ini adalah barang palsu. Aku tahu itu palsu, tapi menurut saya ini terlihat bagus. Apakah itu tidak diperbolehkan? Saya membeli semua ini dengan $1. Itu cara sempurna untuk menyulitkannya. Tentu, kamu bisa menjualnya. Namun, aku memilih piring ini dengan hati-hati. Setidaknya 5 keping kering. 5.000 yuan. Beli piring palsu, biayanya 5.000 yuan. Ini terlalu mahal. Apa yang kamu tahu? Lihat pola ini. Proses ini jarang terlihat di pasar. Zhang Yu, bisakah kamu membuatnya sedikit lebih murah? Bagaimanapun, kami teman sekelas lama. Murah. Suli, saya rasa kamu memang tidak mampu membelinya. Lupakan saja, 3.000 yuan. Kalau kamu dapat lebih sedikit, aku tidak akan menjualnya. 3.000 yuan untuk dibeli. 3 uang untuk dibeli. 3.000 yuan untuk dibeli. 3 uang untuk dibeli. Ini masih agak mahal. Perjalanan 3.000 dianggap sebagai 3.000. 3 blok kering. 3.000 yuan. 3 blok kering. Dapat tawaran dengan piring senilai 5.000 yuan. Memang sepadan. Aku membelinya seharga 1.000 yuan. Jual padanya seharga 3.000 yuan. Bebas mengklaim. Kamu bahkan bisa dapat beberapa dolar. Suli benar-benar punya sekruk di kepalanya. Baiklah, pelayan datang. Keluarkan piring itu dan simpan. Suli, ya, gaji bulanan Anda hanya 3 uang tunai. Dulu beli piring palsu ini. Dan begitulah cara menilai harta karun. Anda tidak bisa sukses di dunia barang antik seperti penilaian. Kamu masih bisa datang ke aku untuk bersih-bersih. Setidaknya saya bisa mendukung diri sendiri. Haha, tepat sekali. Terima kasih atas semua pengingatnya. Aku bisa bertahan. Mendengar nada bicaramu, kamu masih belum yakin. Menghabiskan 3.000 yuan untuk barang palsu tanpa tahu. Apa yang membuat Anda tidak puas? Apakah sulit atau tidak? Kamu masih pikir piring ini asli. Menurut Anda, itu adalah barang palsu berkualitas tinggi. Menurut saya, itu sangat berharga. Apakah itu benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Hei, Bosyo, ya, Nona Su. Apakah Anda ada urusan yang harus diselesaikan? Aku sudah sampai sekarang di Hotel Jinxiu. Aku baru saja membeli piring. Bisakah kamu datang dan bantu aku menilainya? Tidak masalah. Aku akan ke sana sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Oh, mereka bahkan membawa ahli. Suli, kamu benar-benar merasa sudah berhasil bernegosiasi, kan? Bosyo akan segera datang. Apakah itu tawaran yang bagus? Dia akan segera mengerti setelah melihatnya. Terserah, pokoknya, itu palsu. Lihat saja, ketika waktunya tiba, Bosyo bilang itu palsu. Rasa malu adalah kerugian besar. Ayo makan dulu, nanti saya tunjukkan sedikit. Mari kita lihat apa itu autentikasi profesional. Nona Su, di mana harta yang Anda sebutkan? Di pihak Bosyo. Serius. Bosyo dari Pavilion Wenyuan, dan berada di ibu kota. Ia adalah ahli di dunia penilaian. Wow, seorang ahli benar-benar muncul. Nona Su, biar aku lihat sendiri. Harta karun bagus apa yang kamu temukan? Bosyo, ini piringnya. Lihatlah. Bagaimanapun juga, itu palsu. Nona Su, piring ini dapat dari mana? Itu tergantung di dinding. Dibeli dari tumpukan piring itu. Ini tang sancai bagaimanapun juga. Piring dengan motif bunga yang berharga. Itu adalah produk asli. Nilainya 50 juta. 50 hingga 50 juta. 5 hingga 5.000 meter persegi. Tidak mungkin. Ini uangku. Ini adalah ge-1.000 yuanku. Barang palsu ditemukan di jalan antik. Wanita ini, saya menjalankan bisnis barang antik. Sudah lebih dari 20 tahun. Silakan lihat semuanya. Warna glasir ini, pola bunga yang berharga ini, tekstur ini, saat melihat. Ini adalah ciri khas dinasti Tang. Ini adalah piring bermotif sancai Tang dengan kondisi ini. Persediaan pasar tidak melebihi 10 buah. Benar-benar otentik. Aku baru saja bilang 50 juta. Semua ini adalah perkiraan konservatif. Lima batang surgawi 10.000. 50 juta. 55 batang surgawi 10.000. Ya ampun, 50 juta. Restoran Zhang Yu hanya menghasilkan 5 juta per tahun. Piring ini, itu setara dengan 10 tahun pendapatan dari restoran Zhang Yu. Apakah Anda salah? Bagaimana mungkin ini benar? Sudut pandang saya, Yo Wenyuan tidak pernah melewatkan kesempatan. Nona Su, aku akan transfer 5.000 sekarang juga. Aku mau piring ini. Baiklah, aku akan menjualnya ke Yo Tua. 50 juta tercatat dalam laporan keuangan. 50 juta seharusnya menjadi milikku. Tapi saya menjualnya hanya dengan harga 3 dolar. Suli, kamu punya 3.000 yuan. Membeli sesuatu senilai 50 juta. Kamu terlalu beruntung. Suli, ini piringku. Kembalikan padaku. Memutuskan untuk membeli dan melepaskan. Zhang Yu, kamu mungkin paham prinsip ini, kan? Aku tidak peduli. Ini milikku. 50 juta. 5.000 hari. 5.000 hari. Zhang Yu, bukankah kamu baru saja bilang begitu? Kamu tidak akan bodoh. Beli produk asli dan gantung di dinding. Kenapa kamu ingin kembali sekarang? Tidak tahu. Siapa yang bisa kamu salahkan? Kalau begitu, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena punya penilaian yang buruk. Baiklah,
reuni kelas hari ini. Aku tidak tertarik tinggal lebih lama lagi. Aku traktir kamu makan ini. Kalian semua terus makan. Aku akan pergi duluan. Bosyo, ayo pergi. Baik, Nona Su. S. C. S. M. N. S. Terima kasih, Lord Erlang. Terima kasih sudah memberiku kemampuan clairvoyant. Biarkan aku pergi dari sebelumnya tidak punya apa-apa. Jadilah seperti sekarang dan bisa menginap di apartemen sewaan yang begitu bagus. Aku, Suli, bersumpah dia pasti akan memanfaatkan kemampuan ini dengan baik. Tak ingin mengecewakan berkat Tuhan ilahi. Ini dia. Suli. Erlang Shenjun, kamu kembali lagi. Apa yang telah kamu lakukan selama waktu ini? Aku melihat semuanya. Aku. Apakah saya melakukan kesalahan? Meskipun Anda menggunakan penglihatan Sinarex, mereka menghasilkan uang, tapi itu tidak pernah menyakiti siapapun. Setidaknya dia belum lupa niat aslinya. Terima kasih atas pujian MU, Tuhan ilahi. Namun, kekuatan mata surgawi jauh melampaui ini. Kemampuan Heavenly Eye jauh melampaui itu. Saat ini, aku berikan kamu keterampilan lain. Itu dapat memperbaiki peninggalan budaya yang rusak agar dapat dipulihkan ke penampilan aslinya. Mengembalikan peninggalan budaya. Mata surgawi tidak hanya bisa membedakan kebenaran dari kebohongan, dan juga dapat mengetahui asal-usul benda-benda. Itu niatmu. Kemudian item yang rusak dapat dipulihkan. Tapi ingat, kemampuan ini sangat menguras energi mental dan tidak boleh disalahgunakan. Terima kasih, Tuhan ilahi, atas bimbinganmu. Ingat, kekayaan hanyalah kepemilikan eksternal. Jangan biarkan uang membutakanmu. Dan dengan terampil menggunakan kemampuan ini, memberikan manfaat bagi masyarakat. Hanya dengan begitu, kau tidak akan gagal atas kebaikan yang diberikan padaku. Para murid, ingatlah baik-baik. Kemampuan untuk memulihkan artefak. Ini jauh lebih mengesankan daripada perspektif. Begitu banyak barang antik yang rusak. Setelah dipulihkan, nilainya dapat berlipat ganda beberapa kali lipat. Hei, Nona Su. Ada kabar baik. Baru-baru ini ada lelang barang antik. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Ini adalah lelang terbaik di industri. Tapi ada cukup banyak harta karun. Terima kasih, Pak Yo. Sampai jumpa nanti. Lelang barang antik. Kesempatan saya untuk menghasilkan uang datang lagi. Jadi, Master Shi setuju. Tetap saja menolak. Gadis ini masih muda. Kehadiran yang begitu kuat. Taruhan hari ini. Dia bisa melakukan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki mata yang tajam dan keberanian. Ikuti dia. Mungkin kamu benar-benar bisa menghasilkan banyak uang. Baiklah, Nona Su. Aku janji padamu. 60 pencapaian. 60 pencapaian mengenai urusan bisnis di masa depan. Kamu yang punya keputusan akhir. Kalau begitu, ayo pergi. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tempat ini benar-benar campuran dari berbagai macam orang. Nona Su. Aturannya di sini cukup ekstrim. Pengawalku butuh waktu untuk datang. Selama waktu ini, tetap dekat denganku. Jangan bicara omong kosong. Hang. Nona Su. Terakhir kali, ada orang luar yang bikin masalah di sini. Kakinya patah oleh anak buah Taikun. Saya mengerti. Yo. Pendatang baru telah tiba. Tiba di wilayah baru. Pendatang baru telah tiba. Hitua, kamu juga di sini. Yo. Dia bahkan membawa seorang gadis kecil. Gadis kecil ini cukup cantik. Mereka di sini untuk pariwisata, dan mereka datang untuk memberikan uang. Aku di sini untuk berbisnis. Hahaha. Berbisnis. Gadis kecil, kamu tahu di mana ini? Ini wilayah geng ular emasku. Aku dengar tentang itu. Kamu mengalahkan Master Shi di Jiangcheng. Gadis kecil, hari ini bersamaku. Kalau itu naga, kamu harus menggulungnya. Itu harimau. Kamu harus berbaring. Mau berbisnis denganku? Anda harus membayar biaya perlindungan 5 juta di muka. Taikun, bos, ini terlalu mahal. Bukankah sebelumnya 100.000? Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Dia hanyalah seorang gadis muda dari luar. Kenapa kamu harus berbisnis denganku? Gadis kecil di perbatasan ini. Kata-kataku, Taikun. Ini soal aturan. 5 juta tidak kurang dari 1 fraksi. Biaya perlindungan. Kenapa aku harus memberikannya padamu? HMPH. Kenapa? Hanya karena ini wilayahku. Nona Su, jangan gegabah. Orang ini berasal dari daerah dan suaranya kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Pengawalku belum datang. Mari kita tunda dulu. Master Shi, apa yang kamu takutkan? Apakah sulit atau tidak? Dia berani bertindak di siang bolong. Gadis kecil, kamu berani. Di perbatasan ini.
Aku Tycoon. Lakukan apapun yang kamu mau. Aku tanya sekali lagi. Ini 5 juta. Apakah Anda membayar atau tidak? Tetapi tidak berinteraksi. Baiklah. Kamu berani. Saudara. Ayo. Hehe, Tycoon, bos, jangan gegabah. Mari kita bicarakan. Si tua, jika kau melindungiku hari ini, aku akan merawatmu bersama, dan seterusnya. Bagaimana? Ketakutan. Sekarang aku ingin mengambil langkah. Terlambat. Saya hanya berpikir begitu. Pecahkan masalah dengan tinju. Itu terlalu kelas rendah. Dao, rendah. Aduh, gadis kecil. Maksudmu apa? Ini adalah pasar judi giok. Semua orang mengandalkan penglihatan tajam mereka untuk mencari nafkah. Karena kamu bilang ini wilayahmu, itu lebih baik kami memutuskan dengan berjudi pada batu. Siapa yang bisa berbisnis di sini? Dia ingin berjudi dengan Tycoon di atas batu. Apakah gadis ini gila? Tycoon sudah di sini selama 20 tahun. Tidak ada yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gadis kecil, kamu mau bertaruh batu denganku? Kamu tahu siapa aku? Aku di pasar perbatasan. Ia telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun. Materi apa? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu cuma orang luar. Berani-beraninya kamu bersaing denganku? Jadi, ingin berkompetisi? Baiklah. Judi macam apa ini? Sederhana saja. Sangat sederhana. Kita masing-masing memilih batu kasar. Batu dipotong di lokasi. Siapapun yang memiliki nilai tertinggi menang. Jika Anda menang, aku akan serahkan sekarang juga 5 juta biaya perlindungan. Dan di masa depan, jangan pernah datang ke pasar ini lagi. Tapi jika kamu kalah, kamu Tycoon, mari kita mulai dengan pasar ini. Pergi, Well dan Ki. Tidak ada biaya perlindungan dari siapapun yang diperbolehkan. Dia sangat berani. Itu taruhan besar. Nona Su, kamu gila. Bagaimana kalau kamu kalah? Bagaimana? Tycoon, bos, apakah Anda bertaruh atau tidak? Baiklah, baiklah. Gadis kecil, kamu berani. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Ini pertama kalinya saya melihat satu bicara padaku seperti itu. Baiklah, aku janji padamu, jangan menyesal. Saudara. Ambil barang dari gudang saya, serahkan semua bahan itu. Hari ini, aku akan membiarkannya. Gadis kecil ini perlu melihat apa yang dia lihat. Apa? Itulah yang membuat seorang master sejati. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Aku yakin Tycoon bisa menang. Tidak peduli seberapa kuat gadis kecil itu. Dia tidak bisa menang satupun. Dia sudah ada selama 20 tahun. Dia veteran berpengalaman. Tidak selalu gadis ini berani menawarkan taruhan seperti itu. Sangat percaya diri. Gadis kecil. Ada 10 batu mentah di sini. Semua ini berasal dari Myanmar. Material premium yang dibeli dari berbagai tempat. Pilih saja bida apa saja. Kalau begitu aku akan memilih potongan lain. Mari kita mulai di tempat. Bagaimana? Ya? Kamu bisa. Baiklah, pilihan wanita. Kamu pilih dulu. Izinkan saya melihat bahan-bahan ini. Potongan ini adalah barang bekas. Area ini tersedia di stok. Benih es melayang seperti bunga yang melayang. Potongan ini adalah tipe kaca. Gadis kecil, pedas. Bahkan jika kamu beruntung memilih beberapa barang yang tersedia di stok, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Di antara 10 potong kain ini, saya bisa tahu mana saja yang tersedia meski mata saya tertutup. Baiklah, kamu yakin Anda tidak lagi memilih karya baru? Tidak perlu. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Karya ini aku ambil dari Lao Changko. Harus hijau penuh di dalamnya. Shell ini performa dengan baik. Setidaknya mulai dengan tipe S. Itu kamu. Gadis kecil, aku sudah membuat pilihanku. Siap kalah. Nona Su, kamu tidak boleh kena masalah. Master, batu dibuka. Mari mulai, mari mulai. Siapa yang akan menang? Hahaha. Dan hijau diproduksi. Sudah kubilang bahanku tersedia. Tycoon, bos, hijau ini hanyalah permukaan. Di dalamnya semuanya katun putih. 10 orang publik. Semua, lihat. Material ini memiliki kualitas air yang buruk. Area hijau kurang dari 1/10. Nilai pasar diperkirakan maksimal 800.000 yuan. Tycoon anjing tua salah menilai kali ini. Setelah 20 tahun melakukannya, ia masih salah menilai. Tidak mungkin. Tycoon, lihat batuku. Ini. Dan ini berbasis kaca. Kain ini sepenuhnya berwarna hijau dan tidak ada satupun kotoran di udara. Astaga, Nona Su. Bahan ini, tapi itu cukup berharga. Material ini dinilai di pasar setidaknya 100 juta yuan. 100 juta, tidak mungkin. Tycoon mengalami pukulan besar kali ini. 800.000 dibandingkan 100 juta. Itu perbedaan 100 kali lipat. Dia bahkan mengklaim telah berkecimpung di bisnis ini selama 20 tahun. Matanya tidak sebagus gadis muda lainnya. Siapa yang berani berbisnis dengannya di masa depan? Kamu bahkan tidak bisa membedakannya. Maaf soal itu. Terima kasih atas konsesi kalian. Tycoon, menurut taruhan, kamu kalah. Tycoon, cepat saja mengakui kekalahan. Jangan mempermalukan diri di sini. 20 tahun pengalaman hancur oleh gadis kecil. Hahaha. Bos, apakah kita benar-benar akan keluar dari pasar? Jadi apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Saudara-saudara? Ya,
Kakak, pasar ini adalah penyelamat kami. Aku sudah nongkrong di sini selama 20 tahun. Jika kita kalah hari ini, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun di masa depan? 100 juta ini, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Hilang. Aku, Taikun, sudah berkeliaran di sini selama 30 tahun. Aku belum pernah kalah. Taikun bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Ini aturannya. Si tua, jangan lupa, di perbatasan ini, kata-kataku adalah aturan. Saudara, ambil untukku. Taikun hampir curang. Pengawal. Taikun, berani-beraninya kamu selingkuh? Lai. Si tua, jangan salah paham. Batu ini, awalnya itu adalah barang-barang saya. Mengapa orang luar harus mengambilnya? Taikun, taruhan itu adalah taruhan Anda sendiri. Bagaimana? Sekarang setelah aku kalah, aku tidak mau mengakuinya. Gadis kecil, jangan kira kamu menang. Anda bisa membangun diri di sini. Ini bukan soal penglihatan. Itu kepalan tangan. Saudara, ambil untukku. Pertengkaran pun pecah. Lari, sekarang semuanya meledak. Serahkan batu-batu itu padaku. Nona Su, kamu sembunyi dulu di belakang. Berani-beraninya kamu menyentuh bos kami. Kematian saat berpacaran. Sekelompok barang tak berguna. Dia bahkan tidak bisa menghadapi wanita. Batu ini milikku. Tidak ada yang diizinkan bergerak. Taikun, jangan terlalu jauh. Gadis kecil, jika kau menyerahkan batu ini, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Master Shi membawa senjata. Apa? Bagaimana kamu tahu? Memang ada senjata api. Taikun, kamu berani sekali. Berani menggunakan senjata di siang bolong. Saya menolak menerimanya. 100 juta milikku. Kamu masih berani keras kepala. Jangan bergerak. Jujurlah, Taikun, minta maaf. Taikun, bahkan sekarang, saya masih merasakannya. Ini wilayahmu, kamu. Aku cuma orang biasa, namun penglihatanku sedikit lebih baik dari kamu. Taikun, Anda bisa melindungi diri untuk sementara waktu. Dia tidak bisa melindungi dirinya seumur hidup. Aku akan menyerahkan pistol ini ke polisi perbatasan. Saat waktunya tiba, kamu bisa mengatasinya sendiri. Menurut taruhan, kamu kalah. Kita harus keluar dari pasar ini. Tidak akan dikenakan biaya perlindungan di masa depan. Kamu sudah melakukan hal buruk di pasar ini begitu lama. Akhirnya, dia mendapat balasan. Ya, segera keluar dari pasar ini. Baiklah, aku mengakui kekalahan. Taikun mengakui kekalahan. Selama 20 tahun, ini pertama kalinya. Nona Su, aku sudah di sini selama 20 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di server. Pasar ini, mulai sekarang, itu milikmu. Mulai sekarang, aku tidak akan kembali. Baiklah. Kerja bagus. Nona Su memang mengesankan. Pasar ini penuh harapan. Taikun juga punya harinya. Nona Su, bagaimana kamu mengetahuinya? Taikun menyembunyikan senjata. Mungkin hanya mataku yang tajam. Benar-benar mengesankan. Nona Su, ikut kamu di sini. Bisnis kami pasti akan berkembang. Ah, si tua, bahan ini. Mari cari pembeli. Jangan khawatir. Bahan yang sangat halus. Anda pasti tidak perlu khawatir tentang penjualan. Nona Su, 3 bulan ini, kami berada di Myanmar. Stok dan jual 5 miliar. Benar sekali. Semua tergantung pada mata tajammu. Kami hanya memilih potongan terbaik. Setiap bagian mengalir. Berikut adalah rincian pembagian pendapatan kami. Menurut divisi 66, kamu ambil 3 miliar, aku ambil 2 miliar. Master Shi, senang bekerja denganmu. Nona Su, ya, saya harus berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupku. Kerjasama yang menyenangkan. Dan pergi. Dari tidak punya apa-apa menjadi kekayaan bersih miliaran, semua terasa seperti mimpi. Tapi uang saja tidak cukup. Saya perlu memberitahu lebih banyak orang tentang wawasan saya. Hanya dengan begitu bisnis akan tumbuh semakin besar. Beberapa hari yang lalu, kru program penilaian harta karun Jiang Cheng. Mereka mengundang saya ke acara mereka. Ini salah satunya. Kesempatan bagus untuk meningkatkan ketenaran Anda sendiri. K.O.O. In Gan, Hano Cheng Che, Haaf Bao, Jiang Cheng Jian Bao. Selamat datang di pameran penilaian harta karun Jiang Cheng. Hari ini, kami memiliki 2 dari kalian. Tamu kelas berat. Ini lingkaran antik. Guru mata emas terkenal Jin. Yang lain baru-baru ini aktif di lingkaran barang antik. Meningkatnya ketenaran Nona Suli. Itu dia, aku dengar dia baru 3 bulan. Ia memperoleh 3 miliar di Myanmar. Beberapa bahkan mengatakan dia memiliki mata yang tajam. Dia tidak pernah salah menilai situasi. Seorang gadis pirang, saya menghasilkan uang karena keberuntungan. Dan kamu berani berdiri setara denganku. Hari ini, aku ingin dia tahu apa arti wawasan sejati. Sekarang, mari kita sambut anggota pertama penonton. Bawa bayi Anda ke panggung. Guru Jin, Nona Su. Ini adalah lukisan yang ditinggalkan oleh kakek saya. Dikatakan bahwa ini adalah karya seorang seniman terkenal dari dinasti Qing. Bantu saya lihat berapa nilainya. Koran ini,
Ya, itu kertas bambu, tinta stabil dan sapuan kuasnya matang. Dan segel ini juga dalam gaya dinasti Qing. Ini adalah karya asli dari pelukis dinasti Qing, Xi Tao. Nilai pasar setidaknya 5 juta. Benarkah? Aku makin kaya. Nona Su, bagaimana menurutmu? Guru Jin, maafkan keterus-teranganku. Lukisan ini, itu palsu. Apa yang kamu katakan? Itu palsu. Gadis kecil, jangan bicara sembarangan. Tapi Tuan Jin, seorang ahli dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menilai harta karun. Lukisan ini, mereka benar-benar menggunakan kertas bambu. Namun, hal itu masih belum ada. Jejak oksidasi yang menumpuk seiring waktu. Segel di atasnya. Jelas, mesin ini dipahat oleh mesin modern. Selain itu, lukisan ini menampilkan pigmen kimia modern. Bahan-bahan seperti itu memang tidak ada pada masa dinasti Qing. Kamu ngomong-omong kosong. Lukisan ini nyata. Sekarang, mari kita undang seorang ahli yang berwibawa. Mari kita nilai. Nona Su benar. Ini adalah replika dari dekade terakhir. Nilai maksimum 8.000 yuan. Bagaimana bisa begitu, Nona Su? Itu luar biasa. Seharusnya itu tidak benar. Mungkinkah Golden Ace adalah penipu? Sepertinya Guru Jin punya mata yang tajam. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Su. Kepala Ye Bau itu, anak kecil itu membuatku kehilangan muka di TV seperti ini. Aku akan membuatnya membayar harganya. Tuan. Bos, aku ingin melihatmu di sini. Apakah ada porselen dari dinasti Qing? Nona Su, maaf soal itu. Saya belum punya stok di sini untuk saat ini. Stok habis. Bukankah kamu bilang kemarin? Apakah ada batch barang bagus? Ini dijual ke orang lain. Bos, aku ingin melihat cincin ibu jari giok di tanganmu. Namun tidak dijual. Saya bahkan belum menanyakan harganya. Pokoknya, ini bukan untuk dijual. Ayo, ayo pergi. Desahan, tidak dijual, tidak dijual. Bos. Apakah ini dijual? Seseorang sudah mengambil keputusan. Halo, Bos Yo. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini sekarang bersedia menjual sesuatu padaku? Nona Su, kamu menyinggung mata emas. Dia membuat pernyataan di dalam lingkaran. Katakan siapa yang berbisnis denganmu. Dia hanya tidak bisa akur dengannya. Jadi begitulah keadaannya. Nona Su, hati-hati. Jinyan telah berkecimpung di industri ini selama 30 tahun. Ia memiliki jaringan yang luas. Mereka ingin memasukkan saya ke daftar hitam. Aku ingin melihat sendiri. Keterampilan apa yang kamu miliki? Nona Su, itu baru beberapa hari yang lalu. Ini salahku. Saya minta maaf kepada Anda. Tuan Jin terlalu sopan. Untuk menunjukkan ketulusan, aku punya harta yang ingin kuberikan padamu. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Buku itu diambil dari kolektor tua. Cermin perunggu dinasti Ming. Kondisinya dalam kondisi baik. Lihatlah. Cermin perunggu ini, dayungnya dihiasi secara alami dengan pola-pola yang indah. Ini jelas merupakan mahakarya yang dibuat oleh pejabat dari dinasti Ming. Permukaan cermin perunggu ini tampak sempurna, tapi ada retakan di dalamnya. Itu akan hancur dalam 3 bulan. Saat waktunya tiba, gadis ini menghabiskan banyak uang untuk barang bekas. Mari kita lihat seberapa sombong dia masih bisa. Nona Su, cermin perunggu ini, awalnya saya mengenakan biaya 1,5 juta yuan. Jika Anda menyukainya, ambil 2 juta. Anggap saja itu seperti membuat teman. Anggap ini ketulusan saya dalam mencabut larangan tersebut. Kenapa kali ini saat menggunakan kemampuan, sedikit pusing? Betapa mata emasnya. Dia benar-benar ingin menipuku. Dan Sky Eye saya sudah di-upgrade lagi. Dia benar-benar bisa memprediksi masa depan. Guru Jin, aku tidak bisa menerima cermin perunggu ini. Kenapa? Ini benar-benar nyata. Meskipun cermin perunggu ini asli, tapi ada 3 retakan di dalamnya. Dalam waktu 3 bulan, cermin perunggu ini akan hancur menjadi besi tua. Kamu, bagaimana kamu tahu? Guru Jin, bukankah tadi kamu mencoba memasukkanku ke daftar hitam? Sekarang, dia mencoba menipuku lagi dengan trik ini. Bagaimana dengan aku? Baru saja direkam. Guru Jin, kamu mau? Biarkan semua orang di lingkaran barang antik datang dan mendengarkan. Apa kabar? Menjual barang antik bermasalah. Apa yang kamu inginkan? Sederhana saja, buka blokir saya. Dan secara terbuka meminta maaf di dalam industri. Kemudian ia menarik diri dari lingkaran barang antik. Tidak mungkin. Lalu aku akan kirim rekamannya. Pada saat itu, Anda tidak hanya harus meninggalkan lingkaran barang antik. Anda bahkan bisa digugat di pengadilan. Baiklah, aku janji padamu. Desahan. 3 miliar. Dalam beberapa bulan saja, saya menghasilkan 3 miliar. Kalau begitu aku sudah kaya sekarang. Sudah waktunya untuk kembali menemui orang tua saya. 3 bulan telah berlalu. Saya sudah lama tidak menghubungi mereka. Mereka pasti sangat khawatir tentangku. Aku harus memikirkannya. Bagaimana cara mengejutkan mereka? Membeli rumah. Ya. Beli saja rumah. Saat waktunya tiba, bawa mereka keluar dari lingkungan kumuh itu. Keluarkan. Ya. Besok, aku akan beli rumah. Beli yang terbesar, beli yang terbaik.
Orang tua saya hidup dengan hemat dan hemat sepanjang hidup mereka. Sudah waktunya orang tuamu menikmati kehidupan yang menyenangkan. Set itu cukup bagus. Lumayan. Rumah Riverside. Ibu dan ayah mungkin akan menyukainya. Nona, tata letaknya lebih baik. Harga rata-rata adalah 80.000 RMB per meter persegi. Ukuran unit terkecil adalah 180 meter persegi. Apakah Anda sedang melihat sebuah rumah atau berkeliling? Rumah pengamatan. Saya ingin villa terpisah. Villa terpisah. Linyao Zhengbei untuk pemilik. Linyao Zhengbei. Xia Oli, aku di sini, milik pemiliknya. Nona Zhang tiba. Halo, Presiden Li. Kita di sini untuk berpasangan. Kapan unit kita akan diserahkan? Rumah akan diserahkan bulan depan. Jangan khawatir, sayang. Kamu bisa pindah kapan saja kamu mau. Saya meminta seseorang mempercepat renovasi. Madu, kamu telah memperlakukanku dengan baik. Suli, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, Zhang Yu, sudah lama tidak bertemu. Hahaha. Suli, Anda tidak akan menemukan puluhan ribu barang murah seperti itu. Dia pikir bisa membeli rumah mewah. Ini adalah taipan kelas atas. Hanya dengan begitu mereka mampu mengeluarkan uang. Gadis kecil, mansion mewah termurah di sini. Biayanya akan mencapai 100 juta. Nona Zhang benar. Pelanggan kami di sini. Tapi keduanya bernilai lebih dari 100 juta. Lihat, Suli, Presiden Li dan aku. Ia membeli villa di tepi sungai. Miliar. Kamu lebih baik kembali dan menyewa tempat tinggal. Jangan mempermalukan diri di sini. Siapa bilang saya tidak mampu? Kamu hubungi manajer Anda. Saya ingin membeli villa terpisah yang lengkap dan lengkap. Pembayaran penuh. Apa yang kamu katakan? Hahaha. Suli, kamu gila? Sebuah villa terpisah berharga setidaknya 200 juta. Anda membayar penuh. Ada apa? Manajer Wang. Gadis muda ini. Dia bilang ingin membayar penuh untuk villa terpisah. Nona, konfirmasi. Aku akan lihat rumahnya sekarang juga. Manajer Wang, dia pasti di sini untuk membuat masalah. Lihat apa yang dia pakai. Dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah. Bagaimana? Mereka pikir aku berpakaian lusuh. Puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Ini. Nona Su, lewat sini, silakan. Aku akan memperkenalkan rumah sekarang juga. Nona Su, dia memang kaya. Yang Anda minati adalah villa terpisah. Lokasinya sangat baik. Hanya butuh 20 menit berkendara ke pusat kota. Total harganya adalah 300 juta. Jika Anda menandatangani kontrak hari ini, saya yang memimpin. Saya akan memberikan diskon 5%. Tidak perlu diskon dan dikembalikan dengan harga asli. Aku sedang menandatangani sekarang. Baik-baik saja. Aku akan segera menyiapkan kontraknya. Pembayaran penuh. Nona Susu, maaf. Aku baru saja buta. Tidak ada apa-apa. Tidak perlu minta maaf. Selama formalitas selesai, itu sudah cukup. Nona Su, ini kontraknya. Lihat. Nona Su, bisakah Anda transfer uangnya ke sini? Baiklah. Pembayaran telah tiba untuk Nona Su. Selamat. Zhang Yu, kamu baru saja bilang, aku. Sayang, ayo pergi. Suli, apa yang hebat dari kamu? Itu cuma beberapa kain kotor. Ya, saya hanya punya sedikit uang tunai, jadi diam. Dan juga tasmu. Itu palsu. Di mana struknya? Di dalam kompartemen saku dalam. Gadis ini kaya sekali. Tepat sekali. 300 juta pembayaran penuh. Begitu mewah. Nona Su. Saat Anda merenovasi rumah Anda, perlu saya rekomendasikan desainer untukmu? Tidak perlu. Aku bisa atur sendiri. Hei, Ibu. Kamu dan ayah sudah bebas sekarang? Kejutan. Kamu akan segera tahu. Aku akan kirim mobil untuk menjemputmu sekarang. Masuk, Bu, Ayah. Xiao Li. Di mana ini? Rumah ini. Ibu dan Ayah, ini rumah yang baru saja aku beli. Tetap di sini. Berapa biayanya? Tidak mahal. 300 juta. Ibu dan Ayah, biar aku ceritakan. Rumah ini, ya, kalian semua menginap di kamar utama, dilengkapi dengan kamar mandi pribadi dan walk-in closet. Di lantai atas terdapat taman langit. Saat waktunya tiba, Anda bisa menanam bunga atau sayuran kapanpun Anda mau. Putri saya telah membuat perbedaan. Xiao Li, rumah ini, bukankah itu terlalu mahal? Ayah yang terjangkau. Sekarang saya punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Bukan berarti ayah menganggap itu mahal. Hanya saja kamu takut akan menghasilkan uang. Dia kelelahan. Ayah, jangan khawatir, aku sama sekali tidak lelah. Aku bahkan tidak pernah berani memimpikannya sebelumnya. Rumah seperti itu. Sekarang keluarga kami juga bisa tinggal di sana. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Ini baru permulaan. Mulai sekarang, aku akan membiarkan kalian semua hidup dengan baik. Hari-hari yang lebih baik. Ibu dan ayah tidak butuh rumah mewah. Selama kamu aman, itu sudah cukup. Aku akan. Ayo, kita duduk di sana sebentar. Ibu dan ayah menonton TV. Hei. Oh,
Tuan Bai, Baizhong, Nona Su, ada lelang bawah tanah di Jiangcheng. Besok malam jam 8, Manor Gio. Mereka semua adalah taipan kelas atas dan tokoh besar. Apakah Anda tertarik? Lelang ini memiliki standar tinggi. Semua lot berasal dari pasar. Artefak langka yang tidak dapat dilihat. Saya rasa kamu mungkin tertarik. Baiklah. Aku akan hadir. Bagus sekali. Besok malam pukul 7.30. Aku akan kirim mobil untuk menjemputmu. Baiklah. Xiao Li. Ada juga peluang bisnis. Oh, ini masalah kecil. Perhatikan keselamatan. Hubungi rumah jika ada hal yang terjadi. Baiklah, aku akan lelang bawah tanah. Sepertinya, peluang yang lebih besar telah tiba. Dan meminta untuk mengikat mereka. Pemeriksaan fisik. Masuk. Nona Su, apakah Anda melihat itu? Aturan di sini sangat ketat. Hang, tolong. Dilengkapi dengan perangkat penyadap. Keluar. Tempat ini memang sangat berbahaya. Hadirin sekalian, selamat datang di lelang malam ini. Aturan biasa, transaksi tunai. Dia tidak pernah mundur saat menyerang. Siapapun yang berani melanggar aturan, dia memang tidak bisa akur dengan Tuan Long. Dengan risiko sendiri. Nona Su, ini pasti pertama kalinya Anda ke sini. Aturan di sini sangat berbeda dengan yang di luar. Satu langkah ceroboh bisa menyebabkan masalah. Terima kasih, Dragon Lord, atas pengingatannya. Aku akan hati-hati. Tamu terhormat. Lelang dimulai sekarang. Item nomor 1. Pas porselen tungku resmi Dinasti Qing. Penawaran awal. Terjual seharga 1,5 juta. Barang lelang kedua. Porselen Jun Dinasti Yuan. Penawaran awal adalah 2 juta. 2,5 juta. 3 juta terjual untuk pasar. Selanjutnya. Ini adalah sorotan acara. Patung kayu Guanyin dari Dinasti Song. Penawaran awal 5 juta. 6 juta, 13, 8 juta, 10 juta. Akta tanah senilai 3 miliar, 20 juta, 2000 total, 25 juta, 30 juta. 30 juta kali. 30 juta 2 kali. 50 juta. 50 juta. Gadis kecil ini benar-benar murah hati. Tapi nilai patung Guanyin ini. Jumlah tertinggi hanya 30 juta. Jika Anda naik lebih tinggi, Anda pasti akan kehilangan uang. Kenapa dia harus membayar harga semahal itu? 50 juta. Apakah dia tahu sesuatu? 50 juta. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? 50 juta kali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Kesepakatan. Patung Guanyin ini bernilai paling banyak 30 juta. Tuan Bai, tunggu saja dan lihat. Oh. Aturan dan regulasi. Periksa barang langsung di tempat. Suara berbeda. Benar saja, ada jebakan di sini. Apa omong kosong yang dilakukan gadis ini? Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam markas. Buka dan lihat. Ini adalah kota tua di sebelah barat kota. Sertifikat kepemilikan karya asli. Nona Su. Sebidang tanah ini bernilai setidaknya 3 miliar. 3 miliar. Kenapa aku tidak sadar? Nona Su punya mata yang tajam. Mulai sekarang, kamu harus lebih dekat dengan mereka. Dan seterusnya. Akta ini seharusnya menjadi milikku. Oh. Akta tanah ini berasal sebelum tahun kematian. Itu dicuri oleh musuhku. Secara tak terduga di dalam patung Guanyin ini. Nona Su, hari ini, kamu mengambil akta ini. Apakah dia bisa keluar dari Jiangcheng hidup-hidup besok? Tapi itu sulit untuk dikatakan. Lord Long, itu tidak sepenuhnya benar, bukan? Apakah kamu ingat sebelum lelang dimulai? Kamu sendiri yang bilang aturannya. Transaksi tunai. Dia tidak pernah mundur saat menyerang. Akta ini milikku. Ini aturannya. Saya juga memutuskan untuk melakukannya. Saya tidak punya keputusan akhir. Itu tidak dihitung. Lord Long, kamu yang lakukan ini. Siapa yang berani datang ke lelang di masa depan? Ya. Hari ini, saya bisa mengingkari janji saya. Apakah kamu akan menyesal besok juga? Lord Long, kamu juga punya harimu. Jika Lord Long melanggar aturan, kami tidak akan berani datang ke sini lagi. Ya, aturan adalah aturan.
Nona Su. Kali ini, kamu menang. Aku, Tuan Long, telah berada di Jiangcheng selama 20 tahun. Dia sudah melihat setiap adegan sebelumnya. Kamu pikir ada banyak bos geng sudah mendukungmu. Aku tidak berani menyentuhmu. Su Li, mari kita tunggu dan lihat. Akta tanah ini bernilai 3 miliar. Tapi Lord Long jelas tidak akan melepaskannya begitu saja. Kenapa sakit kepala saya kali ini terasa lebih sakit? NDUI. Sky Eye saya sudah di-upgrade lagi. Dia sebenarnya bisa memprediksi bahaya di masa depan. Lord Long. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Hei, Master Shi. Aku punya permintaan. Aku ingin meminta bantuanku. Ya. Tolong kirim beberapa orang ke sini. Aku ingin memasang jebakan untuk mereka. Hei, Presiden Bai, ya. Aku punya sesuatu. Aku ingin kamu bekerja sama. Lord Long berkata, awasi gadis ini dengan seksama. Lihat di mana dia menyembunyikan akta tanah. Paham? Benar saja, itu datang. Persis seperti yang saya prediksi. Tuan Bai. Ya. Bagaimana dengan akta tanah? Aku sudah bersembunyi di gudang di pinggiran barat. Tempat itu, kecuali aku dan Master Shi, tidak ada yang tahu. Jangan khawatir, terdengar dan menghilang. Akta tanah tersebut disembunyikan di dalam gudang di pinggiran barat. Ayo pergi, kembali dan beritahu Lord Long. No OF. Ini tempatnya. Leon Dore. Akta tanah ada di dalam. Lord Long berkata, tarik langsung setelah menerima akta tanah. Tinggalkan jejak perpisahan. Itu. No OF. Tidak RN. NDUI. NDOF. DUAS. Sudah ditemukan. Menarik diri. Kami menunggumu. Berani datang dan merampok sesuatu. Kematian saat berpacaran. Dia terjebak. Saudara, aku akan melawan mereka sampai mati. Jangan bergerak, polisi. Petugas polisi, orang-orang ini membobol gudang pribadi, mencoba merampok akta tanah. Jangan terburu-buru, tidak satu pun yang lolos. Kami menerima laporan. Anda dicurigai melakukan beberapa kasus ilegal dan kriminal. Apa hakmu menangkapku? Dengan ini, masyarakat Qinglong mengoperasikan kasino bawah tanah secara ilegal. Pinjaman riba dipaksa untuk membeli dan menjual. Dan kamu mengirim orang. Bukti video perampokan akta hak milik. Isi, lokasi, membawanya bersamamu. Ambil saja. Su Li. Pasti ini jebakan yang dia pasang untukku. Su Li. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Su, aku akan membeli akta tanah ini seharga 4 miliar. Kesepakatan. Ada 4 miliar di sini. Nona Su, silakan lihat. Ditambah jumlah sebelumnya lebih dari 3 miliar. Aset saya sekarang hampir melebihi 10 miliar. Tuan Shao, senang bekerja sama dengan Anda. Kerjasama yang menyenangkan. Xiao Su, jangan kembali ke Jiangcheng akhir-akhir ini. Pertama, bersembunyi dan hindari badai. Saya mengerti. Guru Yo, jangan khawatir, saya baru saja hendak pergi ke pedesaan untuk mengambil barang. Baiklah, ngomong-ngomong, Liu Neng juga baru-baru ini berada di desa terdekat. Ia relatif tidak dikenal di kalangan dunia kuno. Jiang A 68256. Hati-hati saat bertemu dengannya. Paham? Yo. Nona Su. Kakak Liu, akhir-akhir ini semuanya sangat panas. Aku sudah dengar semua tentang Lord Long. Tidak melewati Jiangcheng, ada cukup banyak orang yang menargetkanmu. Kamu harus hati-hati. Aku dengar tentang anak buah Lord Long.
Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Terima kasih, Kakak Liu, atas perhatianmu. Hal-hal bagus di desa ini. Saya hampir selesai mengumpulkan semuanya. Kamu seharusnya tidak melakukan perjalanan. Tentu saja, jika Anda menyukai barang yang saya terima, harganya dapat dinegosiasikan. Yang ini, aku tidak akan merepotkanmu. Gadis, mengumpulkan barang bekas. Apakah Anda punya sesuatu untuk dijual? Kotak ini diwariskan dari leluhur kita. Setidaknya selama lebih dari 100 tahun. Maaf, kondisi kotakmu tidak terlalu baik. Kamu yakin mau jual? Menurutmu seberapa banyak yang sepadan? Jang Tua, aku baru saja bilang soal kotak itu. Sudah memutuskan? Bos Liu, Anda datang tepat waktu. Gadis ini juga menyukainya. Nona Su juga menyukai kotak yang rusak ini. Aku baru saja memberitahu Zhang Tua semuanya. 300 yuan. Karena kalian berdua menginginkannya, kemudian penawar tertinggi menang. Kamu orang tua tidak tahu aturannya. 500. Aku mau. Hari ini, aku menyaksikan kelahiran seorang yang tertipu. Nona Su. Penilaianmu kurang. Lebih baik kembali dan berlatih lebih banyak. 500 yuan untuk kotak pecah. Tepat sekali. Gadis ini memang punya uang tapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Teman-teman, bisnis barang antik itu ketakutan terbesar adalah impulsif. Seperti Nona Su, kamu terlihat seperti ini. Mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Nona Su, jaga dirimu. Xiao Su, bagaimana panen hari ini? Yang ini. Itu cuma kotak kayu kampar biasa. Selama era Republik Tiongkok tidak terlalu berharga. Berapa banyak yang kamu bayar? 500. Agak mahal. Tapi itu bukan kerugian. Saya hanya pikir kotaknya terlihat bagus. 500 yuan juga tidak mahal. Tidak ada apa-apa. 500 yuan itu tidak banyak. Anggap saja seperti membeli barang dekoratif. Yo tua, mau bantu aku lihat? Aku selalu merasakan kotak ini. Sepertinya dasarnya agak tebal. Memang benar. Sepertinya ada lapisan tengah. Ya ampun. Ini. Itu tidak mungkin. Ini milik Tang Bohu. Lukisan pelancong gunung musim gugur. Bagaimana itu bisa terjadi? Catatan sejarah menyatakan hal ini. Dan itu menghilang tanpa jejak. Namun, teknik ini, warna tinta ini, segel ini, semuanya pas sempurna. Ini adalah karya yang otentik. Sebuah karya otentik. Sebuah karya otentik. Yo tua, kalau begitu kenapa kamu tidak bantu aku melihatnya? Berapa nilai lukisan ini? Perkiraan konservatif setidaknya 80 juta. Jika dilelang miliar, itu juga mungkin terjadi. Penglihatanmu mengesankan. Itu luar biasa. Yo tua, biar aku ceritakan. Hari ini, Liu Neng juga hadir. Dan dia bahkan merekam video, memanggilku bodoh. Sekarang, dia akan marah besar. Tahukah kamu? Suli menemukan harta karun di pedesaan. Harta apa? Karya otentik oleh Tang Bohu. 80 juta. Apa? Tang Bohu. Ya. Itu kotak yang rusak yang kamu pandang rendah. Tersembunyi di dalam kotak. Perjalanan pegunungan musim gugur, karya Tang Bohu. Yo Wenyuan sudah memastikan bahwa itu asli. Tidak mungkin. Itu hanya kotak yang rusak. Bagaimana itu bisa terjadi? Liu tua. Kamu bahkan mengunggah video mengejek orang lain itu mudah tertipu. Sekarang tampaknya kamu yang kena tipu, kan? Liu tua, dia bahkan merekam video untuk diposting di media sosialnya. Aku baru saja melihat videomu. Ini membuat saya tertawa. 80 juta. Begitu saja, aku mengikutimu. Itu hilang tepat di depan hidungku. Mata tajammu. Bagaimana kamu masih bisa bertahan di dunia barang antik? Kalau aku Liu tua, temukan tempat untuk merangkak masuk sekarang. Memang benar. Saksikan kelahiran si pengisap. Ia benar-benar menyaksikannya. Dia hanya tidak tahu siapa orang bodoh ini. Liu tua, video itu masih ada di media sosial. Cepat hapus.
Orang dari berbagai industri, semua orang tahu kamu salah menilai. Kalian semua. Gadis, ayo. Saya punya botol porselen tua di rumah. Ayo lihat. Keluarga saya masih memiliki kaligrafi dan lukisan leluhur. Jangan khawatir, semuanya. Saya pergi menemui mereka satu persatu. Ayo pergi. Terakhir kali, dia hanya beruntung. Kali ini, saya beralih ke versi palsu yang lebih realistis. Dia pasti tidak akan menyadarinya. Gadis. Anda pasti tertarik dengan ini. Kakek buyutku meninggalkannya. Otentik. Kegilaan. 100.000 yuan tanpa tawar-menawar. Oding. Liontin Giokmu memang terlihat bagus. Sepadan harganya. Orang tua itu, ini palsu. Tidak mungkin. Ini diwariskan dari kakek buyut saya. Nona Su, itu tidak sepenuhnya benar. Aku, Liu Neng, sudah 20 tahun berkecimpung di dunia barang antik. Liontin Giok ini, kenapa terlihat begitu nyata? Kakak Liu berkata, penglihatanku kurang baik. Aku tidak pernah bilang begitu. Tapi Liontin Giok ini memang begitu. Lihat ukiran Liontin Giok ini. Tepinya rapi, seolah-olah dipotong oleh pisau. Jelas, mesin ini dipotong oleh mesin modern. Lihat warna ini lagi. Pewarnaan buatan untuk menciptakan kegilaan. Giok tua asli berwarna alami. Pasti tidak akan sampai seperti ini. Lihat desain diang ini. Rasa, dibuat pada era Qianlong, merujuk pada keempat karakter ini. Pukulan goresannya kaku. Kelihatannya seperti diukir komputer. Liu Neng, bagaimana menurutmu bisa terlibat dalam lingkaran barang antik ini? Sudah 20 tahun, kan? Jangan bilang, kamu bahkan tidak bisa melihat itu. Nona Su, jika kamu bisa menyelamatkan mereka dimanapun bisa, maka selamatkan mereka. Maksudmu apa? Terakhir kali, aku buta. Kakak Liu, jika penglihatanmu tidak baik, Anda harus belajar lebih lanjut melakukan pekerjaan seperti ini. Berhenti selalu menipu dan menipu orang lain. Gadis ini benar-benar punya mata tajam. Tepat sekali. Anda bisa mengenali barang palsu dengan sekilas. Bos Liu, bukankah kamu bilang bisa menipunya? Diam. Guru Su, tolong aku. Kamu. Namaku Wang Dahai. Dari Shanxi. Bisnis pertambangan batu bara. Aku dengar kamu penilai paling terampil. Saya hanya mengemudi 800 km untuk menemukanmu. Bos Wang, kamu terlalu sopan. Silakan duduk. Guru Su, kamu harus membantuku. Aku menghabiskan 20 juta untuk porselen biru putih Yuan. Teman-temanku semua bilang aku membuat kesepakatan besar. Tapi saya masih merasa ada yang tidak beres. Aku tidak bisa tidur di malam hari. Buka dan lihat. Guru Su, lihat betapa indahnya pola teratai yang saling terkait. Penjual mengatakan bahwa itu berasal dari era Zizeng di dinasti Yuan. Keaslian. Biar aku lihat. Bos Wang, maaf soal itu. Ada apa? Ini adalah replika modern berkualitas tinggi. Paling banyak, nilainya 30.000. Apa? Tidak mungkin. Aku menghabiskan 20.000 yuan untuk membelinya. Penjual bahkan mengeluarkannya. Banyak sertifikat warisan dikatakan bocor dari lelang Shanghai. Sertifikat tersebut juga palsu. Bodi ini terlalu modern. Qingzhei juga merupakan bahan sintetis modern. Selain itu, ia menunjukkan fluoresensi di bawah cahaya ultraviolet. Ini jelas. Ini adalah replika modern berkualitas tinggi. Wang Zong, jangan terlalu emosi. 20 juta, 2.000 batang. 20 juta, itu keuntungan saya selama 5 tahun. Biaya studi luar negeri putra saya. Jika istriku tahu, mereka pasti akan menceraikan aku. Bos Wang, jangan terlalu cemas. Tenang dulu. Meskipun toples porselen Anda adalah replika berkualitas tinggi. Namun, kotak Anda, tapi benar-benar harta karun. Kotak. Ya. Ini adalah kotak topi resmi Huang Huali dinasti Ming. Dari perspektif mortise dan tenon mortise serta struktur tenon dalam ukiran plester, ini jelas barang-barang dari istana dinasti Ming. Maksudmu,
Kotak pecah ini untuk menyimpan porselen. Ini bukan kotak yang rusak, hanya sedikit kotak topi resmi Huang Huali yang masih bertahan. Perkiraan konservatif bersifat samar, setidaknya bernilai 50 juta. 50 juta. Guru susu. Kamu tidak bercanda denganku, kan? Saya tidak pernah bercanda tentang penilaian saya. Lihat pola ini. Jelas itu tanda wajah hantu Huang Huali. Sekarang lihat pola ukiran ini. Jelas itu adalah gaya istana dinasti Ming. Ya ampun. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Memperlakukan palsu sebagai harta karun yang sebenarnya. Memperlakukan harta karun sejati seperti sampah. Ya, untungnya kamu bawa kotak ini. Bawa ke saya untuk penilaian. Kalau tidak, kotak ini rasanya benar-benar seperti mereka akan segera dikubur. Guru Su, kamu benar-benar penyelamatku. Kamu tidak hanya memenangkan aku kembali. Kerugian sebesar 200.000 yuan. Dia bahkan membantu saya menemukannya. 50 juta harta karun. Kamu terlalu sopan. Guru Su. Ini adalah 500.000 tunai. Pertimbangkan biaya penilaian ini. Ini hanya tanda kecil dari pemikiran saya. Bos Wang, kamu terlalu sopan. Biaya penilaian tidak terlalu tinggi. Tidak. Kamu tidak hanya membantuku memenangkan hatinya kembali. Kerugian 20 juta. Dia bahkan membantu saya menemukan harta senilai 50 juta. 500.000 yuan ini jatuh tempo. Karena Bos Wang sangat sopan. Kalau begitu aku ambil saja. Tapi Bos Wang, kamu harus merawat kotak ini dengan baik. Tapi hati-hati. Jangan menabrak apapun. Jangan khawatir. Jangan khawatir, aku akan menguncinya saat aku kembali di dalam brankas. Guru Su, jika ada barang antik di masa depan masih datang untuk mencarimu, baiklah, Anda selalu dipersilakan untuk berkunjung. Cantik, apa gunanya menonton? Semua di sini bagus. Yang ini, berapa harganya? Ini adalah porselen biru putih dinasti Ming. Selera kamu memang bagus. 8.000 yuan. Tidak ada tawar-menawar. Ini baru. 500 yuan lebih masuk akal. Wanita cantik, kamu ahli. Lihatlah cermin perunggu dinasti Han ini. Berapa harganya? Ini benar-benar nyata. Dinasti Han, 30.000 yuan. Wanita cantik, kamu baik-baik saja? Wanita cantik, kamu baik-baik saja? Haruskah kita panggil ambulans? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin hanya sedikit hipoglikemia. Aku mau cermin perunggu ini. 30.000, kan? Baiklah. Baiklah, wanita cantik, selera kamu memang bagus. Itu baru saja terjadi. Mata surgawi telah berevolusi lagi. Saya bisa melihat masa lalu barang antik ini. Gudang di 128 Jalan Jianshe. Pria yang mengenakan topi baseball. Dia adalah perampok makam. Dia adalah perampok makam. Dia pasti memiliki artefak lain dalam kepemilikannya. Karena mata surgawi memberiku kemampuan ini, saya akan menggunakannya untuk menemukan Tomb Raider terlebih dahulu. Lihat berapa banyak artefak yang masih dia pegang. Ternyata itu adalah pelaku berulang. Wanita cantik, membeli barang. Tidak, saya baru saja menemukan Bei Giok dinasti Han di sini. Mau lihat? Tidak. Aku sedang mencari seseorang. Mencari seseorang. Siapa yang bisa ditemukan? Tikus, kamu seorang polisi. Tidak. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana yang lain. Katakan di mana dia. Ini 10.000 yuan. Ini milikmu. Tikus.
Baru-baru ini, saya bekerja di gudang di seberang jalan Jianshe. Namun yang lain sangat curiga. Sebaiknya kamu jangan langsung ke dia. Sore ini pukul 5. Kamu bisa menunggu di sini. Dia akan datang ke sini untuk mengantarkan. Terima kasih. 10 menit tersisa. Tikus itu seharusnya segera tiba. Kamu adalah tikus. Siapa kamu? Aku ingin berbisnis denganmu. Gadis, ini bukan bidang yang bisa kamu mainkan. Ayo pulang. Aku akan bayar. Kamu memimpin jalan bagi barang saat memasuki makam. Terbagi 50-50. Kenapa aku harus percaya padamu? Formula 1. Kalau ada kesempatan, kamu polisi penyamar untuk polisi. Sekarang kamu membawa 3 barang. Ada apa? Pen tembaga dinasti Tang di kantong kiri. Ini adalah tiruan modern. Kamu ingin menggunakannya untuk menipu Afu. Liontin giok dinasti Song di kantong kanan. Itu juga palsu. Barang dari kios jalanan. Dan tusuk sate lilin lebah tua yang tergantung di pinggangmu. Itu plastik. Teksnya tidak sepadan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Saya punya mata yang tajam. Tidak mungkin. Aku memakai tali lilin lebah ini selama 3 tahun. Dia bersikeras itu benar. Jadi kamu butuh aku. Aku bisa membedakan mana yang asli atau mana yang palsu. Anda dapat menemukan sumber. Kami berkolaborasi, manfaat bersama dan hasil menang-menang. Makam mana yang ingin Anda kunjungi? Makam Han yang kamu kunjungi terakhir kali. Lin Cheng. Bagaimana kamu tahu? Aku pernah ke Lin City. Karena cermin perunggu ini. Kamu menggali dari sana 3 hari yang lalu. Siapa sebenarnya kamu? Seseorang yang ingin menjadi kaya. Bagaimana? Kerjasama atau tidak? Baiklah. Tapi, ada aturan. Sebelum memasuki makam, bayar deposit 50.000 pertama. Tidak masalah. Kapan harus berangkat? 3 hari kemudian. Aku akan cek tempatnya dulu. Pastikan apakah ruang makam aman. Baiklah, ini ponselku. Halo, Guru Yo. Aku Suli. Saya menemukan petunjuk tentang perampokan makam. Bantu aku panggil polisi. Saya meminta polisi melacak lokasi saya. Serahkan ponselmu. Kenapa? Takut kamu akan menelepon polisi sebelum memasuki makam. Semua perangkat elektronik. Tidak ada yang bisa membawanya. Masuk mobil. Masih ada 6 jam lagi. Apakah kamu takut? Apa yang kamu takutkan? Takut mati. Orang yang masuk ke makam, 3 dari 10 tidak bisa keluar. Kalau begitu aku yang akan melakukannya. 7 lainnya. Pelacak masih berfungsi. Polisi seharusnya bisa melacak lokasi saya. Di depan terdapat pintu masuk lorong makam. Ikuti aku. Hati-hati agar tidak tertinggal. Ini adalah terowongan lot yang saya gali. Langsung menuju ruang pemakaman. Beranikah kamu turun karena kamu di sini? Apa yang perlu ditakuti? Ingat, setelah masuk ke ruang pemakaman, ikuti instruksi saya. Jangan mengaduk sesuatu secara sembrono ke timur atau barat. Ada mekanisme di dalam ruang makam. Baiklah. Lihat dengan cepat. Sebenarnya ada pohon di bawah tanah. Sepertinya, pemilik ruang makam ini harus memiliki identitas yang terhormat. Hati-hati dengan jebakan di depan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Lihat itu, batu itu, sepertinya ada masalah. Pasti ada jebakan di dalam. Kamu punya mata yang tajam. Itu cukup dekat. Kalau kamu tidak mengingatkanku, aku hampir lewat sini. Itulah kenapa aku bilang begitu. Kita berdua harus bekerja sama. Ayo, mari kita ambil jalan ini. Ruang pemakaman utama tiba. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Pintu ini terlalu berat. Tidak bisa mendorongnya terbuka. Dan seterusnya. Ada mekanisme di pintu.
Bagaimana kamu tahu? Bagaimana pintu ini bisa terbuka? Saya sebelumnya telah mempelajari mekanisme pemakaman dinasti Han. Kali ini terjadi secara kebetulan. Ayo pergi. Album ini dirilis. Album ini dirilis. Hal-hal ini bernilai miliaran. Dan seterusnya. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah peninggalan budaya nasional. Harus diserahkan kepada kerajaan Huaxia. Kamu menipuku. Rencana awalnya adalah pembagian 50-50. Sekarang katakan padaku dan menyerahkannya kepada kerajaan Huaxia. Aku tidak bohong padamu. Di dalam ini adalah harta dari makam para pangeran dinasti Han. Peninggalan budaya sangat berharga. Individu pribadi tidak dapat memilikinya. Artefak budaya milik negara. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Pelacak GPS. Apakah kamu sudah menelepon polisi? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Hanya kita berdua di sini. Aku membunuhmu. Dimakamkan di sini. Siapa yang tahu? Polisi tahu. Kamu. Kamu sudah telepon polisi. Bagaimana dengan aku? Sejak awal, aku tidak pernah ingin bekerja denganmu. Aku hanya ingin menemukan makam ini. Lalu, kirim kamu ke penjara. Orang di dalam mendengarkan. Kamu sudah dikepung. Letakkan senjatamu dan menyerahlah. Nona Su. Kamu baik-baik saja? Ini adalah akhir dari semuanya. Aku baik-baik saja. Terima kasih telah tiba tepat waktu. Kamu pembohong. Dari awal sampai akhir, kamu berakting sepanjang waktu. Aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar ingin masuk ke makam ini. Aku masuk. Ini hanya untuk melindungi peninggalan budaya. Bukan pencurian. Aku pasti buta. Hanya dengan begitu aku akan percaya kebohonganmu. Membawanya bersamamu. Astaga. Tabung lurus ini adalah keajaiban. Tetap utuh. Ini adalah Raja Bakti Liang pada masa dinasti Han. Makam Liu ini hilang selama 2 dekade. Makam kerajaan Liang. Ya ampun. Pangeran Xiao dari Liang. Namun dia adalah adik Kaisar Jing dari Han. Catatan sejarah menyatakan bahwa ia sekaya bangsa. Lihat potongan giok ini. Keahlian pengerjaannya sangat indah. Ini hampir seperti sepotong kayu artistik. Nona Su, berkat kamu, baru kemudian kami menemukan makam kuno ini. Profesor Chen terlalu sopan. Nona Su, aku dengar kamu mempertaruhkan nyawamu. Geng penyamaran penyerbu makam. Apakah ini benar? Bagaimana Anda menemukan makam kuno ini? Nona Su, aku dengar kamu mengincar bonus 300 juta yuan. Baru kemudian mereka melaporkan tikus itu. Apakah ini benar? Kalau aku benar-benar menginginkan uang, saya benar-benar bisa mengikuti Maus. Bagi peninggalan budaya senilai 2 miliar itu. Kenapa melaporkannya? 300 juta itu jumlah yang besar. Tapi tanpa hati nurani, itu lebih berharga. Bagus sekali. Semua, silakan minggir. Nona Su perlu beristirahat. Inilah yang saya lakukan sebagai warga negara. Apa yang perlu dilakukan? Peninggalan budaya adalah milik negara. Ini juga merupakan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Seharusnya tidak dihancurkan oleh perampok makam. Saya harap semua orang. Laporan ini dapat menekankan perlindungan peninggalan budaya. Sebuah petunjuk tentang perampokan makam ditemukan. Mampu melapor ke polisi dengan cepat. Nona Su memang merupakan peninggalan budaya yang dilindungi. Pahlawan rakyat. Anda benar-benar panutan kami. Lewat sini, silakan. Halo, studio penilaian Suli. Baiklah. Silakan kembali Rabu depan. Penunjukan Guru Su. Acara ini sudah dijadwalkan bulan depan. Guru Su. Aku dengar kamu adalah seluruh negeri penilai paling terampil. Bisakah kamu membantu saya melihat potongan perunggu ini? Jue perunggu dari dinasti Shang. Otentik. Harga pasar sekitar 8 juta yuan. Itu luar biasa, Guru Su. Ini adalah biaya penilaian sebesar 50.000 yuan. Kamu terimanya. Guru Su. Aku dilelang. Mengambil tembakan karya otentik oleh Tang Bohu. Lebih dari 30 juta. Permisi, bantu saya cek apakah itu asli atau palsu. Ini palsu. Produk palsu. Apa? Aku akan menghancurkan rumah lelang ini. Guru San, kamu ikut aku. Mari kita pamerkan mereka secara langsung. Jangan terlalu emosi dulu. Kamu harus telepon polisi dulu. Saya akan mengeluarkan sertifikat penilaian sebagai bukti. Masalah ini semakin meningkat. Ini juga merusak reputasi Anda. Para penipu ini. Guru Su, aku mengandalkanmu. Selanjutnya. Otentik. Palsu. Otentik. Otentik. Guru Su, kamu sudah punya hari ini. Saya telah menilai lebih dari selusin barang antik. Istirahatlah. Terima kasih, Xiao Yu. Tepat sekali,
Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Terlalu banyak klien. Saya agak kewalahan. Guru Su, saya melakukan beberapa perhitungan. Pendapatan biaya penilaian bulan ini jumlahnya sudah melebihi 1 miliar. Begitu banyak. Ya, sejak kamu jadi berita pelanggan di seluruh negeri, semua orang datang kepada Anda untuk penilaian. Pesan sekarang. Jadwalnya sudah 3 bulan lagi. Sepertinya saya perlu memperluas sedikit. Studio kami telah berkembang lebih besar. Sewa beberapa asisten lagi. Astaga, Xiao Su, studio Anda semakin profesional. Terima kasih, Guru Yo, atas bimbinganmu. Oh, benar, saya mempekerjakan 2 asisten. Keduanya adalah jurusan arkeologi. Saya ingin mereka melakukannya. Bantu kami berbagi sebagian beban. Penilaian teknis dasar kayu. Sangat bagus. Oh iya, aku datang kali ini. Ada sesuatu yang penting yang perlu aku bicarakan denganmu. Kamu bilang, The Jiangcheng Museum, pegang permainan judi antik. Saya ingin kamu bertindak sebagai konsultan, membantu penilaian dan akuisisi artefak yang hilang di luar negeri. Ini adalah proyek nasional. Ini sangat signifikan. Benarkah? Tentu saja aku tahu. Bagus. Minggu depan, ada pertemuan kelompok ahli. Ingat untuk berpartisipasi. Tidak masalah. Guru Su, Yayasan Konservasi Warisan Budaya. Pendaftaran telah berhasil. Batch pertama hadiah. Daftar penerima juga telah dikonfirmasi. Tidak masalah. Bagikan bonus sesegera mungkin. Saya pikir menyerukan lebih banyak orang berpartisipasi dalam perlindungan peninggalan budaya. Xiao Su. Pameran peninggalan budaya yang kembali dari luar negeri ini skalanya tidak kecil. Semua berasal dari Eropa dan Amerika. Rumah lelang besar kembali dari pasar. Paman Yo, harga artefak ini bukankah semuanya tidak murah? Harga bersifat sekunder. Kuncinya adalah membuat sulit membedakan kebenaran dan kebohongan. Pasar luar negeri beragam. Ada banyak yang palsu. Semua orang berhasil menyelinap masuk. Kalian berdua punya selera yang bagus. Ini adalah porselen biru putih dinasti Ming. Orang yang kembali dari rumah lelang London membawanya. Ini adalah catatan lengkap tentang penularan. Mari kita lihat sebentar. Baik-baik saja. Xiao Su. Sorotan pameran peninggalan budaya ini, tapi tidak dengan pameran-pameran ini. Sebaliknya, perjudian antik setelah pameran. Perjudian antik. Setiap orang diberikan sebuah barang antik. Semua orang bergantian menebak kebenaran atau kebohongan. Orang yang menebak dengan benar membagi barang antik yang kalah secara merata. Ini terdengar cukup menarik. Tempat ini benar-benar layak dikunjungi. Bagaimana dengan aku? Dia juga kebetulan mendapat tiket. Para pedagang barang antik yang ikut taruhan ini masing-masing cerdik. Kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, Guru Yo. Saya benar-benar tahu batas saya. Baiklah. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi. Permainan judi antik malam ini. Aturan biasa. Setiap orang mengeluarkan barang antik. Semua orang bergantian menebak kebenaran atau kebohongan. Orang yang menebak dengan benar membagi barang antik yang kalah secara merata. Bos Hi, kamu juga ikut malam ini. Tentu saja. Malam ini, saya juga membawa senjata berat. Silakan lihat semuanya. Qianlong. Segel giok kekaisaran digunakan. Harta yang diwariskan ke seluruh negeri. Bos Hi, dari mana segel giokmu berasal? Segel kekaisaran ini aku sudah habiskan 10 tahun berlalu. Dari Eropa, seorang bangsawan tua dibeli di tangan saya. Saya memperkirakan harganya 800 juta. 800 juta. Hadirin sekalian, jika itu benar, itu akan sangat berharga. Malam ini, siapa yang bisa menebak dengan benar? Kamu bisa ambil. Semua barang antik ada di sini. Biar aku lihat segel giok ini. Sekarang mari kita mulai menebak. Apa pendapat kalian tentang aku? Segel giok Qianlong memang benar. Silakan angkat tangan. Saya rasa iya. Bahan giok ini, kerajinan ukiran ini, sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditiru zaman modern. Saya juga pikir itu benar. Dan asal-usulnya, bos, dia menjelaskannya dengan jelas. Nona Su, bagaimana denganmu? Saya pikir itu palsu. Gadis kecil, belum pernah lihat sebelumnya. Harta sejati. Ini adalah segel kekaisaran Qianlong. Bos, dia tajam. Bagaimana mungkin kamu mempertanyakan itu? Nona Su, jika Anda salah menebak cincin ibu jari giok Anda, tapi mereka akan tetap tinggal. Kamu yakin? Aku yakin. Anak muda. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Nona Su, kalau begitu tolong beritahu saya, mengapa mereka harus dianggap palsu? Meskipun potongan giok ini adalah giok kuning, tapi rasanya terasa tidak pas. Giok Hetian asli menyerupai kulit bayi. Yang ini sangat halus. Jelas itu topas Rusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan lihat ukiran mereka. Meskipun sangat istimewa, tapi itu terlalu sempurna. Segel giok kekaisaran dari dinasti Qing. Semua diukir dengan tangan. Akan ada kekurangan. Ini terlihat seperti diukir mesin. Tidak ada satupun cacat. Lihat lagi bagian bawah. Ia menunjukkan reaksi fluoresensi. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh teknik kimia modern. Memang ada cahaya fluoresen. Akhirnya, segel kekaisaran Qianlong semua memiliki catatan pengadilan yang rinci dan ukurannya. Pola berat badan, ada peraturan yang ketat. Dan segel giok ini dibandingkan dengan apa yang tercatat dalam catatan sejarah, tumbuh sebesar 2 cm penuh. Baiklah, Nona Su memang mengesankan. Aku mengakui kekalahan.
Saya sudah menyiapkan ini sebelumnya. Laporan penilaian. Ini. Memang itu replika dari era Republik. Bos He, kamu sedang mempermainkan kami. Saya hanya ingin menguji penglihatan semua orang. Sepertinya hanya Nona Su yang bisa melakukannya. Satu orang menebak benar. Sesuai aturan, Nona Su menang. Saat ini, semua koleksi Anda. 6 barang antik. Total nilainya setidaknya 500 juta. Desahan. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Nona Su, kuali perunggu ini milikmu. Mata tajam Nona Su, itu benar-benar membuat kami terkesan. Nona Su, mau bicara? Tentu saja bisa. Nona Su, mata surgawi kekuatan ilahi. Tertarik dengan kolaborasi? Oh, kerjasama seperti apa? Saya di Australia. Kasino ini memiliki kasino sendiri dan bisnis barang antik. Dibutuhkan ahli seperti Anda. Bantu aku menepuk mataku. Jika Anda mau, saya bisa menawarkan gaji tahunan 50 juta, ditambah komisi perdagangan 10%. Tidak perlu, saya punya studio sendiri. Ada hal-hal baik. Bolehkah saya segera memberitahu Anda? Ini adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan. Kalau begitu sudah sepakat. Nona Su malam ini, 6 barang antik memenangkan hadiah. Mau aku bantu? Saya memiliki banyak sumber daya pembeli di Asia. Tidak perlu, saya punya saluran sendiri untuk ini. Nona Su memang bakat tersembunyi. Ngomong-ngomong, tertarik mengunjungi Bay Area? Wilayah Teluk, ada seorang Tuan Lin yang sudah lanjut usia di Bay Area. Sosok misterius di dunia koleksi kita. Ia memiliki museum pribadi sendiri. Tapi Lin tua. Dia rendah hati. Jarang melihat orang luar. Jadi bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Tuan Lin dan saya sudah berteman dekat selama bertahun-tahun. Jika Anda tertarik, aku akan menulis surat pengantar untukmu. Bagus sekali. Terima kasih, Bos He. Nona Su, ini kartu namaku. Kita bisa bekerja sama lagi jika ada kesempatan. Kawasan ini pasti lebih dari 100 MU. Old Lin, Nona Su tiba. Nona Su datang dari jauh. Terima kasih atas kerja kerasmu. Halo, Pak Lin. Maaf mengganggu. Tidak sama sekali, Bos. Dia sedang menelepon. Aku sudah memujimu sampai ke langit. Dia bilang dia sudah bertemu denganmu. Penilai paling terampil. Bos, dia memujimu. Saya hanya tahu sedikit tentang itu. Anak muda, lebih baik rendah hati. Ayo, biar aku tunjukkan sekeliling museum pribadi saya. Wow. Koleksi-koleksi ini. Semua ini adalah barang yang saya kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Beberapa diwariskan dalam keluarga saya. Beberapa dikumpulkan dari berbagai tempat. Old Lin. Ini adalah lukisan dinasti Tang tentang kabut sungai musim gugur. Ini adalah salinan dinasti Tang, bukan karya otentik. Karya otentik sudah lama hilang. Koleksi di dalamnya adalah setiap barang tak ternilai harganya. Siapa sebenarnya Old Lin itu? Ayo kita ke sana dan lihat. Ini dia, Ding Perunggu Dinasti Shang. Kuali ini, itu diwariskan dari leluhur keluarga Lin saya, Old Lin. Tripod perunggu ini adalah seperti ini. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kuali ini, seharusnya ada di museum, tidak di ruang koleksi pribadi saya. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. 1948 dulu, perang berkecamuk di mana-mana. Orang Jepang dan bandit menjarah artefak di mana-mana. Kuali ini terlalu besar. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan artefak lain. Transportasi dimulai. Ayahku, dia menyembunyikannya di peti mati. Peti mati. Ya. Saat itu, ayahku berpura-pura memberikan orang yang telah meninggal dan mengatur pengaturan pemakaman. Letakkan kuali perunggu di dalam peti mati. Tutup bagian luar dengan kain putih. Dia menipu pencarian Jepang. Itu saja. Ayahku ambil kuali ini. Berangkat dari ibu kota, bawa ke Bay Area. Ada banyak artefak pada masa itu. Semua mereka telah memasuki kota terlarang di Bay Area. Tapi ayahku, dia tak sanggup melepaskan kuali ini. Katanya, dia telah menyelamatkannya dengan nyawanya sebelum ayahku meninggal. Katanya, sambil memegang tanganku, Jinrong, harta karun ini, cepat atau lambat, mereka akan pulang. Kamu harus menjaga untukku. 2 jalan kami sekarang terhubung. Pastikan untuk mengambilnya. Kirim mereka kembali. Aku berjanji pada ayahku. Pembelaan ini 50 tahun. Old Lin. Aku akan telepon kamu di sini. Aku cuma mau kamu nilai keaslian kuali ini. Kuali ini, tanpa diragukan lagi, ini adalah produk asli dan itu adalah harta nasional. Nona Su, kamu tahu masalah pemindahan peninggalan budaya ke selatan? Aku tahu sedikit. Pada masa itu, peninggalan budaya dipindahkan ke selatan. Kemudian,
beberapa artefak disimpan. Pesawat ini dikirim ke Bay Area. Benar sekali. Ayahku berpartisipasi pada tahun-tahun tersebut. Pekerjaan memindahkan peninggalan budaya ke selatan. Kemudian, faksi oposisi dikalahkan dan mundur ke Bay Area. Mereka mengambil banyak artefak. Artefak ini masih ada di sini. Gugong Lane di Bay Area. Sebagian kecil juga akhirnya berada di antara masyarakat biasa. Jadi Lin tua, koleksi Anda di sini. Sebagian sudah mengalir keluar. Ayahku mempertaruhkan nyawanya. Artefak ini dilestarikan. Dia berkata padaku sebelum dia meninggal. Harta karun ini akhirnya akan kembali ke daratan utama. Kami hanya sementara menyimpannya. Saya berusia 70 tahun ini. Kesehatan saya menurun dari tahun ke tahun. Saya sudah memikirkannya sejak awal. Bagaimana artefak ini harus ditangani? Old Lin, peninggalan budaya milik negara. Mereka seharusnya kembali ke tanah air mereka. Nona Su, aku hanya suka kebenaranmu. Bos, dia tidak salah menilai orang itu. Nona Su, saya merasa acuh tak acuh. Ini dia. Daftar semua koleksi saya. Dan sertifikat kepemilikan untuk warisan ini. Saya ingin menyumbangkan semuanya ke Huaxia. Tapi aku sudah tua. Dia bahkan tidak tahu harus meminta bantuan siapa. Nona Su, bisakah kamu membantu saya dengan ini? Old Lin, masalah ini terlalu penting. Aku tahu. Sulit untukmu. Tapi saya benar-benar tidak bisa menemukannya. Dia adalah orang yang lebih cocok. Bos He bilang kamu tidak hanya punya penglihatan yang baik. Selain itu, karakternya bahkan lebih baik. Aku percaya padamu. Jangan khawatir, Lin tua. Saya pasti akan menangani masalah ini. Laporan ke departemen terkait. Nona Su, terima kasih. Silakan duduk. Tapi saya punya agenda pribadi. Tuan Lin, silakan lanjutkan. Kapal dinasti Shang itu, wali perunggu sepanjang hidupku. Aku ingin melihatnya kembali ke daratan dengan mata kepala sendiri. Disumbangkan ke Museum Nasional. Old Lin, aku tahu ini sulit. Harta nasional yang begitu besar. Prosedurnya memang rumit. Ini adalah keinginan terakhir ayahku. Itu benar. Permintaan terakhirku. Jangan khawatir, Lin tua. Saya pasti akan membantu Anda memenuhi keinginan ini. Itu membuat saya tenang. Lin tua, bukankah kamu harus minum obatmu? Tidak menghambat. Tidak masalah, Nona Su, dengan tubuhku. Mungkin dia tidak akan bertahan berhari-hari. Lin tua, tolong jangan bilang hal seperti itu. Orang bisa menua, menganggap hidup dan mati dengan ringan. Aku hanya berharap sebelum aku pergi, Anda bisa melihat artefak ini kembali ke tanah air. Old Lin, jangan khawatir, kamu pasti akan. Dalam kehidupan ini, semua ini untuk melindungi peninggalan budaya ini. Sekarang mereka akhirnya bisa dibawa pulang. Aku bisa bilang aku telah melakukan keadilan pada ayahku. Para pemimpin, para ahli. Bagaimana dengan ini? Ini daftar koleksi Pak Lin. Sebanyak 327 artefak. Di antaranya, 68 adalah peninggalan budaya kelas 1. Terdapat 112 peninggalan budaya kelas 2. Nona Su, Anda bisa yakin Pak Lin benar-benar ingin mendonasi. Aku menghabiskan seminggu bersama Tuan Lin. Ketulusannya tidak diragukan lagi. Ayahnya ikut serta dalam pemindahan peninggalan budaya ke selatan. Artefak ini telah dilindungi selama beberapa dekade. Semua demi satu hari mampu membawa mereka pulang. Jika artefak dalam daftar asli, nilai itu tak terukur. Kuncinya adalah patung ini, Ding perunggu dinasti Shang. Jika benar, itulah harta nasional di antara harta nasional. Masalah ini sangat penting. Kita harus menangani ini dengan hati-hati. Nona Su, Anda dapat membawa para ahli kami kunjungi Bay Area secara langsung. Penilaian, identifikasi tentu saja bisa, kata Tuan Lin. Para ahli selalu dipersilakan untuk memberikan penilaian. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Segera organisir tim ahli. Ya ampun, mangkuk Yonru ini benar-benar utuh. Karya ini ditulis oleh Zhang Zeduan dari dinasti Song Utara. Salinan, sepanjang sungai saat festival King Ming. Salinan ini sebenarnya berasal dari dinasti Ming. Tak ternilai. Saya perlu memeriksa bunyi ini dengan seksama. Guru Lin. Kuali ini tanpa diragukan lagi adalah artefak asli dinasti Shang. Ini adalah sesuatu yang pernah saya lihat. Tripod perunggu paling berharga. Para ahli, kamu sudah lihat barangnya. Aku tidak berbohong, kan, Tuan Lin? Anda dapat menyumbangkan artefak ini ke negara. Dia adalah pahlawan besar kerajaan Huaxia. Artefak ini awalnya milik negara bagian. Kami hanya menyimpannya sementara. Master Lin, tubuhmu. Saya harus mengamati mereka naik pesawat dengan mata kepala sendiri. Ayah, kamu lihat itu? Mereka akhirnya pulang. Pas pers. Kartu pers. Kamu menaruh peninggalan budaya yang bernilai puluhan miliar berdonasi ke negara secara gratis. Apakah Anda menyesal? Saya tidak menyesal. Ini memungkinkan artefak-artefak tersebut kembali ke rumah. Saya merasa tenang. Uang adalah semua barang eksternal berkontribusi kepada bangsa. Dalam kehidupan ini, itu sepadan. Sekarang, Direktur Li, silakan bicara dengan Tuan Lin. Sertifikat donasi akan diterbitkan. Tuan Lin.
Anda menyumbangkannya secara gratis. 327 peninggalan budaya berharga. Di antaranya adalah patung perunggu dinasti Shang. Harta yang sangat langka. Perbuatan benar kalian akan dilakukan. Tercatat dalam sejarah. Di bawah ini adalah Nona Suli. Dianugerahi medali kontribusi khusus untuk perlindungan peninggalan budaya. C.N. Eden. Nona Suli. Hal ini memungkinkan kembalinya peninggalan budaya. Ia telah berpartisipasi dalam pengembalian peninggalan budaya berkali-kali, serta pekerjaan penilaian dan restorasi. Terima kasih, Nona Suli. Terima kasih, Nona Su. Tuan Lin, ini yang harus saya lakukan.